Pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah memperingatkan akan menyerang sasaran baru di Israel. Ini menjadi ancaman baru kelompok yang didukung Iran itu jika banyak warga sipil Lebanon terbunuh karena serangan Tel Aviv. Perlu diketahui saat ini Hizbullah dan Israel hampir setiap hari saling baku tembak. Sebelumnya, Kantor Berita Nasional Lebanon menyatakan serangan Israel di selatan menewaskan 5 orang, termasuk 3 anak Suriah pada hari Selasa. Sebagai tanggapan, Hizbullah mengatakan mereka meluncurkan roket Katyusha ke Israel Utara. Pembunuhan anak itu dilaporkan kala mereka sedang bermain di depan rumah. Badan Anak-anak PBB UNICEF menggambarkan peristiwa ini sebagai tindakan yang mengerikan. Nasrullah juga berjanji untuk membantu ribuan warga Lebanon yang rumahnya hancur akibat kebakaran lintas perbatasan. Selanjutnya masih terkait dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah. 2 pesawat tak berawak atau drone menyerang sebuah rangkaian atau pangkalan militer di Irak tempat pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat ditempatkan. Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional yang dipicu oleh perang di Gaza Palestina antara sekutu Washington, Israel, dan gerakan Islam Palestina Hamas yang didukung Iran. Serangan menggunakan 2 drone menargetkan pangkalan Ain al-Assad di Provinsi Anbar pada Selasa malam, 16 Juli 2024. 1 drone ditembak jatuh di luar pangkalan oleh sistem pertahanan dan drone kedua meledak di dalam pangkalan tanpa menyebabkan cedera atau kerusakan apapun. Sementara itu, seorang pejabat senior keamanan di Baghdad mengkonfirmasi serangan hari Selasa itu. Ia mengatakan dia yakin serangan itu dimaksudkan untuk mempermalukan pemerintah Irak dan menekan koalisi internasional untuk meninggalkan Irak. Sebuah tuntutan lama dari kelompok-kelompok yang didukung Iran. Kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 6 orang warga negara asing ditemukan tewas bersamaan di sebuah kamar suite Hotel Grand Hyatt Bangkok Selasa kemarin. Biro Penyelidikan Federal alias FBI Amerika Serikat turun tangan atas kasus ini. Beberapa di antaranya juga memiliki kewarganegaraan ganda dengan Amerika Serikat, sehingga FBI akan ikut membantu menyelidiki kasus kematian tersebut. Hal ini terkuak setelah petugas hotel menemukan mereka karena tidak melakukan check-out selama lebih dari 24 jam. Setelah penyelidikan berjalan, polisi mengatakan keracunan sianida kemungkinan besar menjadi penyebab kematian 6 warga asing tersebut dan tersangka pembunuhan termasuk di antara korban tewas. Bahan kimia yang bereaksi cepat dan mematikan itu ditemukan pada gelas minum dan teko di kamar hotel, dan wawancara dengan kerabat korban mengungkapkan telah terjadi perselisihan mengenai utang terkait dengan investasi. Perdana Menteri Sreta Thavisin mendesak penyelidikan cepat terhadap masalah ini untuk membatasi dampaknya terhadap sektor perjalanan Thailand. Kita beralih ke informasi terakhir dalam berita terpopuler di CNBC Indonesia. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak akan tinggal di rumah dinas Wapres, baik di Jakarta maupun di Ibu Kota Nusantara atau IKN nantinya. Gibran memilih tinggal di rumah sendiri, sedangkan rumah dinas Wapres hanya dia gunakan untuk kepentingan umum. Di sela-sela kesibukan mengemas barang pribadinya di kantor Wali Kota Solo, Gibran mengungkap akan memanfaatkan rumah dinasnya bagi kegiatan warga. Namun untuk kegiatan menerima tamu, Gibran akan menggunakan rumah dinas di Jakarta. Hal tersebut sudah dilakukan Gibran sejak menjadi Wali Kota Solo. Gibran tidak pernah tinggal di rumah dinasnya di Loji Gandrung. Bangunan bergaya klasik peninggalan Belanda itu terbuka untuk dimanfaatkan warga setiap saat. Banyak warga yang menggunakan rumah tersebut untuk foto jelang pernikahan atau prewed, memanfaatkan fasilitas jaringan internet, nirkabel atau wifi hingga berfoto untuk momen wisuda. Gibran hanya menggunakan Loji Gandrung untuk menerima tamu.